Renungan The Message 18 Juni 2024 dengan tema Hanya Dia. Ketika Tuhan berkata, "Aku beserta kamu senantiasa sampai akhir zaman." Di kalimat itu, saudaraku, mengandung mandat penugasan kepada engkau dan saya untuk kita menjalankan yang namanya amanat agung Tuhan. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa realita kehidupan yang kita jalani, dunia tahun demi tahun bergulir kehidupan ini, ada dinamika dan ada perubahan, saudaraku. Dan yang boleh saya sebut dengan dinamika hidup yang berlangsung dari hari-hari hidup kita. Dan di dalam dinamika hidup yang berlangsung itu, saudaraku, tahukah saudara, Tuhan hadir. Tuhan menuntun kita bagaimana kita bisa melewati perjalanan dinamika hidup yang terus bergerak dari zaman ke zaman. Melalui sekolah kehidupan yang kita alami, pribadi lepas pribadi kita belajar bagaimana kita merasakan atau mengerti bagaimana Tuhan menuntun kita melalui hari-hari hidup kita, saudaraku. Kalau ada kalimat "aku menyertai kamu", artinya aku akan tetap hadir dan memuridkan kamu. Aku akan tetap menolong kamu memuridkan orang lain juga. Maka kita harus mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidup kita setiap waktu. Betul, saudaraku, kita tidak boleh keluar dari kawasan Tuhan. Saya mau artikan begini. Zaman boleh berubah. 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu dengan hari ini berbeda, saudaraku. Kalau kita lihat teknologi begitu dahsyat zaman ini, mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan teknologi lebih hebat lagi, pasti. Tetapi satu hal, amanat agung itu tidak boleh luntur dalam hidup kita. Tekanan zaman semakin berat, pressure semakin tajam. Tetapi Tuhan sendiri yang berkata, "Aku menyertai kamu." Artinya Tuhan pasti memampukan kita yang memang mau menjadi partner Tuhan. Kalau kita memang mau menjadi ruang kosong yang Tuhan bersemayam di dalam hidup kita. Sampai di satu titik kita bisa berkata, hanya Dia yang bisa memenuhi kehidupanku. Maka kita tidak boleh puas dengan apapun yang kita miliki hari ini. Kita harus meletakkan Tuhan memenuhi semua lini hidup kita. Jadi tidak ada ruangan di luar Tuhan. Saudaraku, di dalam sekolah kehidupan hari-hari hidup kita mengalami jatuh bangun. Tuhan mau memuridkan kita. Kalau hari ini dunia mengalami krisis, kita juga mengalami krisis. Kalau dunia mengalami masalah ekonomi global, kita juga mengalaminya. Di situasi seperti ini harus ada pesan-pesan Tuhan yang benar-benar kuat kau pegang, saudaraku. Maka dari itu butuh perjumpaan dengan Tuhan. Apapun boleh terjadi, tapi hanya Dia pegangan kita. Apapun boleh terjadi, boleh berubah, tetapi hanya Dia milikku. Apapun boleh terjadi, tapi hanya Dia yang menjadi tonggak kekuatan kita. Semua hal dalam hidup kita haruslah dalam desain Tuhan, saudaraku. Karena kita hidup untuk memenuhi pekerjaan Tuhan.
Semua hal dalam hidup ini haruslah di dalam tuntunan Roh Kudus. Dan hebatnya Tuhan menyediakan porsi kehadirannya dalam hidup kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tuhan tidak ketinggalan zaman. Anda harus tahu itu. Jadi zaman boleh berubah, tantangan boleh berbeda. Tapi Roh Kudus akan bisa memenuhi kita dan memuaskan kita di setiap zamannya. Jadi jangan pernah ragukan Dia. Karena memang hanya Dia yang mampu memenuhi ruang kosong kehidupan manusia dari zaman ke zaman. Tetapi saudaraku, porsi kehadiran untuk menjawab semua tantangan hidup kita itu tergantung seberapa kita serius mau memburu Tuhan. Seberapa serius kita benar-benar terobsesi hanya untuk Dia, hanya kepada Dia. Itu mempengaruhi. Maka frekuensi perjumpaanmu di dalam doa itu yang akan menentukan hasil akhirmu bertarung di sekolah kehidupan, melewati zaman ke zaman hidupmu. Ngeri ya saudaraku, kalau kita memahami ini, kita mulai mengerti bahwa betapa pentingnya duduk dekat kaki Tuhan. Karena proyek besar Tuhan tidak bisa terlaksana kalau kita tidak punya kepekaan dan kita tidak melatih diri kita duduk dekat kaki Tuhan. Karena kita tidak sensitif terhadap kehadiran Tuhan di dalam perjalanan hidup kita kalau kita tidak punya waktu sama Tuhan. Jadi saudaraku, tidak ada satu hari yang Tuhan tidak menyediakan porsi kehadirannya untuk mendidik kita. Karena guru yang baik pasti menyediakan mata pelajaran, menyediakan kurikulum untuk pendidikan anak didiknya. Orang tua yang baik menyediakan menu makanan yang bergizi yang dibutuhkan anak-anaknya. Tetapi Allah more dari itu semua, more than that, lebih dari itu. Dia sebagai Bapa menyediakan berkat pemeliharaan. Dia sebagai guru menyediakan pendidikan. Jadi tidak ada hari tanpa berkat Tuhan. Kenapa kita tidak mau mengalami itu, saudaraku? Kalau kita mengalami itu, kita jadi partner kerja Tuhan, kita bisa melakukan amanat agung itu dengan optimal. Karena kita hidup di muka bumi ini bukan untuk kepentingan kita, tetapi hanya kepentingan Dia saja, saudaraku. Jadi boleh di-highlight, jadikan Dia satu-satunya tujuan hidup kita. Hanya Dia. Hanya Dia, tidak boleh ada yang lain. Kalau ada yang lain, kita sedang selingkuh di hadapan Allah. Jadi di dalam hari-hari hidup kita, pagi hari kita minta tuntunan Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan, kita punya hubungan yang eksklusif dengan Dia, yang intim. Maka di situ kita bisa menemukan makna hidup. Sekarang Anda dengar begini, amanat agung, Anda tidak bisa mencerna dengan jelas kalau Anda tidak pernah nyambung ke sumbernya dulu. Apa sih menyelamatin jiwa? Karena Anda sendiri pun tidak bergairah menyelamatkan jiwa Anda sendiri. Tetapi kalau orang duduk dekat kaki Tuhan, dia sudah mulai sensitif, dia peka. Dia tahu apa yang menjadi pikiran Tuhan, apa yang menjadi beban Tuhan, yaitu jiwa-jiwa. Maka amanat agung itu jadi proyek besarnya. Sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Proyeknya Tuhan menjadi proyeknya yang paling penting dalam hidupnya.
Maka tidak berlebihan kalau firman Tuhan mengatakan, baik kau makan, kau minum, lakukan segala sesuatu, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Ini baru standar, saudaraku. Yang lain harus benar-benar kita buka satu persatu serabut apa yang lebih dalam lagi. Karena kalau kita menjadikan Tuhan tujuan hidup satu-satunya, hidupmu dan hidupku ringan, saudaraku. Karena kita sudah mematikan semua keinginan diri. Itu musuh kita. Kita doa, kepala kita mikirin hobi-hobi. Kita duduk dekat kaki Tuhan tapi gak bisa duduk, gak bisa tenang. Karena kepala kita terbang melayang. Mau makan apa, habis ini mau pergi kemana, mau jalan-jalan kemana, mau beli baju merek apa. Punya impian-impian yang terus, mau ganti mobil, ganti sepatu, mau beli perhiasan, mau beli tanah, mau beli rumah. Atau tidak bisa meletakkan apapun urusan pekerjaan. Cari cuan ini itu. Saudaraku, betul loh. Kadang itu yang saya alami dulu. Hidup berat. Karena banyaknya keinginan. Banyaknya cita-cita di luar kepentingan Tuhan. Jadi kalau hari ini kau berani, Tuhan tujuan hidupku satu-satunya, hanya Dia aku hidup, kepentingannya Dia saja. Tuhan tersanjung loh, saudaraku. Ya. Jadi setiap hari kita bisa memeluk Tuhan di dalam kamar doa kita. Kita bisa nikmat, kita bisa berkata, Lord, tuntun aku hari ini ya Tuhan. Zaman boleh berganti. Teknologi boleh terus bergulir, tambah mengerikan, saudaraku. Mungkin hari ini ke depan nanti manusia digantikan oleh robot. Itu pasti. Ketika saya membayangkan itu, berarti tambah banyak orang yang tidak punya pekerjaan. Dan pasti kejahatan akan semakin bertambah. Artinya dunia semakin jahat nanti ke depan. Banyak orang yang depresi, stres dengan keadaan hidup. Oh pasti, saudaraku. Lapangan pekerjaan semakin sulit. Banyak pengangguran. Hari ini aja, saudaraku, kalau kita lihat di lapangan, banyak orang yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Tetapi zaman boleh berganti. Tetapi kalau orang yang membuat dirinya satu-satu kepentingan hidupnya satu-satunya adalah Tuhan, Tuhan akan jaga dan pelihara. Dan Allah Immanuel itu nyata dalam hidupnya. Amin, saudaraku. Jangan takut dengan perkembangan zaman. Jangan takut dengan tantangan demi tantangan. Bagianmu dan bagianku adalah lakukan bagian kita, porsi kita. Terus kita berjuang, bertumbuh semakin semakin berkembang. Berjuang di situ, tanggung jawab hidup. Jaga kekudusan diri kita. Setiap hari tidak boleh omong kotor, tidak boleh rusak mikirnya, tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Kita berjuang. Kita pandang Tuhan, kita berjuang, senengin Tuhan. Dan coba kita lihat, zaman boleh bergulir, tapi kita semakin memburu Tuhan. Kita semakin berjuang melakukan apa yang menjadi mandat Tuhan. Amanat agung itu kita kerjakan. Kita perjuangkan keselamatan kita dulu. Dan kita perjuangkan keselamatan orang-orang di sekitar kita. Roh Kudus pasti memberi pengertian itu kalau engkau dan saya berjuang memburu Tuhan, saudaraku. Jadi mulai, saudaraku, semakin peka memaknai kejadian-kejadian di mana Tuhan menasehati kita juga. Kita semakin dewasa, semakin matang, semakin arahkan hati, jiwa, pandangan kita ke Tuhan. Terus matikan pelan-pelan keinginan daging. Terus setiap hari matikan itu.
kita mulai merangkai kegiatan yang indah buat Tuhan. Bangun tidur, kita punya waktu untuk Tuhan. Kita persiapkan diri kita untuk aktivitas, untuk bekerja, kuliah, sekolah, apapun itu. Jadi ibu rumah tangga, mau masak, mau apapun. Kita mulai dengan sukacita. Kita bawa hari kita sampai malam, penuh dengan ucapan syukur, hidup dalam kekudusan. Maka hidup kita hanya untuk Dia saja. Berjuang ya saudaraku. Saya berdoa hari ini Tuhan menyertai langkahmu. Roh Kudus memberimu hikmat. Selamat pagi saudaraku. Tuhan memberkati.